nonton ininya aja gitu. Ya, oke. Kasih ya, Cikal nanti apa ininya masukin ke ini aja ke link hasil rekamannya. Setelah di upload ya, nanti linknya aja yang di share di grup. Ya, jadi judulnya kan adalah Exploring EFL University Learners ya, Acquisition of Advanced Reading Skills in the Yemeni Context. Kata exploring di sini itu kan kalau nggak pernah kita baca jurnal dalam bahasa Indonesia ya, tulisannya itu terjemahan dari exploring menggali kan nggak pernah kan, ya kan? Nah, jadi ini bisa diganti dengan kata yang lain gitu. Tadi saya sempat baca punyanya Utami, nggak Utami di sini. Nah, dia ganti exploring menjadi meneliti gitu, boleh. Kemudian menurut kalian apa nih yang pas nih selain meneliti, kemudian sorry, ini menggali betul. Yang nggak betul itu justru menjelajah. Paham nggak nih kalian? Paham, Miss. Paham ya? Jadi exploring kan memang makna harfiahnya adalah menjelajah. Tapi untuk ini kan artikel di dalam jurnal kan, dia academic reading, sifatnya adalah academic reading. Nah, jadi biasakan kita menerjemahkan itu dengan kosakata yang biasa kita temukan di dalam artikel. Begitu. Jadi exploring ini bisa kita ganti dengan menggali, bisa kita ganti dengan meneliti, atau investigasi, itu malah bisa gitu. Kemudian kata kunci yang paling penting di sini adalah yang ini nih, advanced reading skills itu akan muncul. Kalian baca teksnya sampai habis nggak? Iya, dibaca, Miss. Nah, dibaca ya. Sebenarnya tuh kesimpulannya itu ada yang di dalam diagram. Jadi kan di dalam teks ini itu kan ada 3 masalah kan? Yang mau diteliti kan dia ada 3 masalah kan? Yang pertama itu adalah mengenai kesulitan-kesulitan apa gitu. Kesulitan apa yang dihadapi oleh mahasiswa ketika dia mau membaca dan menggunakan ini, advanced reading skills ini. Nah, setelah tahu kesulitannya, alasannya itu apa? Gitu. Setelah alasannya tahu, strateginya apa untuk mengatasi kesulitan tersebut. Jadi sebetulnya intinya cuma itu sih artikel ini. Oke ya, sekarang kita lihat lagi. Nah, begitu kita baca ya, saya memberi warna merah. Nah, warna merah di sini itu kan artinya learners. Learners yang apa? Di sini kan tingkatannya ini nih, university kan? University learners. Jadi kita terjemahkan langsung aja dia menjadi mahasiswa. Karena kalau Anda identifikasi, ini saya kasih merah ya, dia di sini pelajar. Nanti di sini learners lagi nih. Lihat kursor saya ya, teman-teman, pergerakan kursornya. Di sini learners, nanti di sini pembelajar. Beda, di atas pelajar, di sini jadi pembelajar. Nanti beda lagi nih. Nah, pas ada university learners, dia pakai pelajar universitas. Gitu. Terus ada lagi learners perspektif pelajar gitu. Jadi ada pelajar, ada pembelajar, ada pelajar universitas. Itu yang, nah di sini learners muncul peserta didik. Nah itu salah satu ketidak konsisten yang dibuat oleh Google. Ya iyalah kan dia mesin ya. Jadi dia tidak bisa sampai mengidentifikasi sejauh itu. Oleh karenanya kita yang udah baca sebaiknya merubah hasil terjemahan kita ya ini itu dengan mahasiswa begitu teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Paham, Miss. Paham ya? Nah, nanti begitu ketemu kata ini, advanced reading skills, kita konsisten menerjemahkannya dengan keterampilan membaca tingkat lanjut. Gitu. Nah, di sini acquisition memang pemerolehan ya.
Nah, terus begitu ada kata e-eval, kita kan bingung ya, e-eval itu apa sih? English Foreign Learners kan? Sorry, English Foreign Language ya. English Foreign Language. Karena di sininya ada learners-nya nih. Ada learners-nya, jadi ini adalah English Foreign Language. Nah, supaya kita nggak bingung, ini diganti dengan apa? Ini di huruf miringkan aja, kita pakai borrowing, tapi cara penulisannya di dalam teks terjemahannya itu di italic. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat, bisa baca ya? Siapa aja volunteer, silahkan teks sumbernya. Dinda, Miss. Ya, boleh. Reading is an essential language skill for enhancing learners' performance at various levels of study. Ya, is an essential language for enhancing ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini nih. Membaca merupakan keterampilan bahasa yang penting untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di berbagai tingkat studi gitu ya. Various level of study. Ini sebetulnya di berbagai jenjang pendidikan boleh kalau mau diterjemahkan seperti itu ya, sampai di tingkat studi juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa menemukan jenjang pendidikan, nah itu lebih lebih baik lagi ya, karena kan ini yang biasa kita baca di dalam teks bahasa Indonesia itu seperti itu. Oke, jadi perubahannya adalah kinerja kita terjemahkan menjadi kemampuan ya. Walaupun di sininya itu adalah performance yang huruf hijau. Huruf hijau, cetak hijau. Ya, huruf hijau. Oke, berikutnya kita lihat agak panjang nih ya kalimatnya. Kompleks compound sentences ini ya. Silakan volunteer. Kok berubah ya? Ya. Volunteer silakan. Baca teks sumbernya dan baca teks terjemahannya ya, yang dari Ana. Yuk, Cikal, boleh Cikal. However, however, EFL learners at the tertiary level encounter reading difficulties, particularly in acquiring advanced reading skills, which have affected their reading comprehension and resulted in low academic performance achievement. Terjemahan Ana. Namun, mahasiswa EFL di tingkat akhir mengalami kesulitan membaca, terutama dalam mendapatkan keterampilan membaca tingkat lanjut, yang telah mempengaruhi pemahaman bacaan mereka dan menyebabkan pencapaian prestasi akademik yang rendah. Ya, jadi kalau tadi performance di atas itu kemampuan ya, performance di sini pencapaian ya, pencapaian prestasi akademiknya rendah gitu. Jadi intinya adalah kita menerjemahkan maknanya ya teman-teman ya, jangan menerjemahkan yang tadi word for word translation. Itu nanti pasti hasilnya akan kaku, hasilnya dibaca itu nggak smoothly gitu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kalimat berikutnya? Dua kalimat ini itu adalah sebenarnya kalimat pengantar ya. Jadi kalau di dalam abstrak itu ada dua kalimat pengantar. Nanti masuk ke dalam objektif. Nah, habis masuk ke objektif, dia akan menjelaskan metodologi penelitiannya. Setelah itu akan menjelaskan hasilnya. Jadi udah baku itu apa yang harus ditulis di dalam abstrak itu sudah ada template-nya ya. Gitu. Kita tinggal ngikutin aja dan pasti kita udah tahu gitu ininya ya, pola-polanya, pattern-nya.
Oke, nah sekarang kita masuk ke tujuannya gitu ya. Tujuannya sih lebih yang ini nih, gitu ya. Oke, yang ini silakan dibaca. Ada Ica, Ica. This probably attribute to various factors, including learners' lack of effective reading strategies. Anna's impression. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya strategi membaca yang efektif dari mahasiswa. Ya, gitu. Nah, jadi perlu kalian ingat ya, karena ini kan kalimat sederhana. Nah, kita bisa tuh bergantung sama Google. Biasanya dia kalau itu kalimat sederhana, hasil terjemahannya cukup baik gitu ya. Nah, kita tinggal ganti ini aja nih. Nih, yang tadi. Learners, dia masih pembelajar, kita ganti dengan mahasiswa. Oke, berikutnya tadi ada, coba Rian. Halo Rian. Rian kemana nih? Ada ininya? Ya udah, Grace, coba Grace. Hah? Hadir aja Kenapa? mungkin ditinggal gitu atau lagi kerja Riannya. Enggak, ada. Oh, ada. Ya udah, oke Rian, baca nih Rian. Yang ini nih, lihat kursor saya. Nah. Yang study net gitu, Ya. Mas. Oh, oke. Study net excessively explores reading. Rian, bacanya pelan-pelan. Tarik napas dulu, bacanya pelan-pelan. Study net exclusively. Rian, Z bukan net. Study Iya, study that exclusively explores reading difficulties encountered BEFL university learners. Reason for the difficulties and strategies adopted to overcome the difficulties and develop advanced reading skills seems to be scarce in the literature. Ya, oke. Udah, Miss, gitu. Ya, sebentar saya komentarin dulu bahasa Inggrisnya ya. Exclusively explores, ya. Uncountered, oke. Kemudian adopted, karena ini ada teh ya, ada bunyi teh, jadi semua keluar. Ini kan past tense-nya ya. Ya, adopted, ada kata visit, jadi visited. Terus select ya, memilih jadi selected gitu. Oke. Iya, Miss. Kemudian advance ya, keluar apa huruf atau suara deh-nya. Advance ya. Reading skills. Oke. Nah, ini jangan literatur bacanya tapi literature. Gitu. Literature. Nanti orang bule nggak ngerti kalau literatur. Literature. Iya, literature. Jadi kalau kalian mau ngecek ya, itu kan sekarang banyak banget ya aplikasi-aplikasi. Nah, speaking kita itu atau pronunciation kita itu udah betul atau belum, kalian bisa cek di situ. Ketika kalian bilang literature, terus di aplikasinya itu mengetik literature, nah berarti kalian udah benar tuh pronunciation-nya. Gampang sekarang bisa self-regulated learning. Gitu ya. Jadi harus banyak dengerin, tapi kalian juga harus banyak produksi, harus berani ngomong juga gitu. Nah, caranya ngeceknya itu aja, download aplikasinya. Banyak ya, banyak banget sekarang.
Oke, sekarang coba baca ininya, bahasa ininya, terjemahannya, bahasa Indonesianya. Rian. Saya lagi, Miss. Ya. Sebuah penelitian secara khusus menyelidiki kesulitan membaca yang dihadapi oleh mahasiswa EFL, alasan kesulitan, dan strategi yang digunakan untuk mengatasi kesulitan dan mengembangkan keterampilan membaca tingkat lanjut masih belum banyak dilakukan. Ya, ya, kasih. Jadi di sini ya scarce in literature itu kan scarce itu sebenarnya langka atau jarang. Sorry ya. Jadi kita bisa ambil sinonimnya. Ternyata belum banyak dilakukan. Jadi maksud dari kalimat itu tuh begitu, scarce in literature. Jadi bukan tampaknya langka dalam literatur gitu. Orang pasti akan bingung ya, kenapa bilangnya langka? Karena dalam penelitian itu sudah banyak dilakukan atau belum banyak dilakukan. Biasanya penjelasannya seperti itu. Bisa dipahami nih, teman-teman? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Miss. Ya, oke. Selanjutnya ada Miftah. Ya, Miss. Ya, Miftah yang therefore. Okay. Therefore, the main purpose of this study was to explore the acquisition process of advanced reading skill in EFL tertiary context at a private university Yemen from learners' perspective. Ya, oke. Ininya bahasa Indonesianya? Yang paling, oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki proses perolehan keterampilan membaca tingkat lanjut dalam konteks EFL di sebuah universitas swasta di Yaman dari perspektif mahasiswanya. Ya, udah ini ya, udah run smoothly ya. Nggak terlalu banyak juga yang dirubah karena lagi-lagi ini adalah kalimat simple ya, walaupun setelah predikatnya agak panjang, tapi nggak terlalu inilah ya dipahami oleh mesin. Jadi kita hanya mengganti eksplorasi di situ menyelidiki sama yang ini, yang learners perspektifnya tadi. Oke, berikutnya adalah coba Grace. Baik, Bu. The study adopted a qualitative approach to gather data from EFL tertiary learners through a focus group discussion. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data yang berasal dari mahasiswa EFL melalui focus group discussion. Ya, oke. Jadi ini bacanya data ya. Kalau orang British sih data, bukan data ya. Kalau Amerika ya data. Nah, ini yang tadi saya bilang, EFL-nya kita pertahankan, tapi kita cetak miring. Sama dengan ini nih, focus group discussion ya. Fokus group discussion-nya ini kita tetap pakai gitu ya. Nah, kita tinggal cetak miring lagi. Karena saya belum orang Indonesia juga bilangnya kadang FDG gini sih ya. Bilangnya juga mereka bukannya FDG gitu. Ya, kita tetap pakai ininya aja gitu. Nah, fokus group discussion. Jadi salah satu strateginya seperti itu ya, teman-teman. Dicetak miring, kita borrowing, cetak miring. Gitu. Oke, berikutnya balik lagi ya. Ada yang belum saya panggil nggak? Saya belum, Miss. Utami ya? Ya, Utami sama Hanifah ya. Oke, Utami silakan. Okay, Miss. The data were analyzed manually using the indexing approach. Data tersebut dianalisa secara manual dengan menggunakan pendekatan indexing
atau pengolahan dokumen. Ya. Jadi analyze ya, bukan analyze it. Enggak. Yang keluar tuh hanya huruf T aja deh. T sama apa ya? Tuh. Yang jelas sih T ya. Kalau ini analyze gitu bacanya. Oke, sekarang kita lihat ini data tersebut. Nah, ini kan data dianalisis gitu ya. Kita bisa tambahin kata tersebut gitu. Data tersebut ini data yang mana? Harusnya data penelitian gitu. Nah, data tersebut ini data yang ini nih, data yang diambil dari ini nih. Data tersebut itu artinya data yang berasal dari mahasiswa IFL. Jadi kan kalau orang biasanya melakukan penelitian kualitatif kan, dia bisa pakai wawancara, bisa pakai angket ya, nyebar kuesioner, terus bisa pakai apa? Studi dokumen. Nah, yang ini dia menggunakan FDG gitu, menggunakan focus group discussion. Lebih simpel sih penelitian ini gitu, tapi dia analisisnya yang dalam. Oke, kemudian selanjutnya ada Hanifah. Baik, Miss. Findings revealed that learners face reading difficulties such as inference making, getting the gist of the text, and managing the reading tasks. Hasil terjemah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan membaca seperti menarik kesimpulan, menemukan inti dari teks, dan mengelola tugas membaca. Ya, jadi salah satu kesulitan gitu ya, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa gitu ya, itu adalah yang ini nih, getting the gist ya, inference making, kemudian managing the reading task gitu. Nah, kita lihat terjemahannya. Oke. Ya, nggak jauh berbeda ya sama yang ini, sama yang dari mesin. Oke, berikutnya kita, siapa yang mau baca? Silakan volunteer. Saya lagi boleh? Ya, boleh. These difficulties were attributed to linguistic and non-linguistic reasons, and metacognitive, cognitive, and social affective strategies were used in reading. Ya. Kesulitan. Oke, kesulitan. Kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan alasan linguistik dan non-linguistik, dan strategi metakognitif, kognitif, dan sosial afektif yang digunakan dalam membaca. Ya, jadi tadi kan kesulitannya ada yang di atas itu ya, reading for the gist, mengambil kesimpulan, mengelola tugas membaca gitu. Kenapa itu susah? Ternyata alasannya adalah ini berkaitan dengan linguistik dan non-linguistik gitu. Masalah ya, maksudnya masalah linguistik dengan yang non-linguistik. Yang linguistik ada susahnya memahami kosakata baru, kayak gitu. Nanti yang non-linguistiknya itu mereka nggak tahu suruh apa gitu ya, ada bacaan, mereka baca, jadi hanya baca aja, tapi nggak tahu nih harus diapain, kayak gitu loh. Padahal seharusnya kalau udah advanced reading skill, mereka harus tahu bahwa reading ini harus dianalisa, gitu kan? Cara menganalisanya gimana? Cari informasi yang tersirat dan yang tidak tersurat, seperti itu. Kemudian cari lagi informasi yang buat detailnya itu seperti apa. Nah, kadang begitu tuh. Yang dimaksud dengan non-linguistik itu, non-linguistik, mereka bingung nih si mahasiswanya. Ada bacaan tapi disuruh ngapain ya gitu. Habis baca terus ngapain gitu. Jadi mestinya ketika dia baca, dia sambil mencari itu tadi informasi yang tersirat dan yang tersurat
Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau kalau bisa sih dipahami dulu ininya maknanya gitu. Nah, setelah maknanya udah, baru kita terjemahin dan kita cari tahu juga. Makanya saya kasih teksnya ya, supaya baca habis gitu nyambung gitu dengan ini, dengan apa? Dengan abstraknya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya saya turunkan dulu nih. Ayo, Ica, baca lagi, Ca. Baik, Bu. The study recommend engaging EFL learners in intensive and extensive reading to help them apply the strategies they learn and develop advanced reading skills and better academic performance. Studi ini mengarahkan untuk melibatkan pelajar EFL dalam membaca intensif dan ekstensif untuk membantu para pelajar dalam menerapkan strategi yang para pelajar mempelajari dan mengembangkan keterampilan membaca tingkat lanjut dan kemampuan akademik yang lebih baik. Oke, ada saran nggak nih? Kira-kira perbaikannya gimana nih? Soalnya ini belum selesai. Jadi kelas hari Sabtu tuh baru sampai di sini nih. Nah, makanya saya kasih tanda baris di sini. Oke, ini kan nggak konsisten kan tadi kan? Nih, learners-nya di sini masih pelajar, ya kan? Nah, studi ini sebaiknya diganti dengan apa? Penelitian bisa nggak? Penelitian ini, Ya, Bu. gitu ya. Biar konsisten. Dari tadi kan kita sudah membahas penelitian kan, bukan studi. Ya. Recommends ya. Penelitian ini ya boleh sih mengarahkan, memberi saran, boleh ya, merekomendasikan juga boleh. Untuk melibatkan, nah ini berarti tadi jadi apa? Mahasiswa. Ya, mahasiswa. Nah ini cetak miring ya. Nah, dalam membaca apa? Intensif dan ekstensif. Nah, untuk membantu ini jangan para pelajar lagi, tapi apa? Mahasiswa. Nah, selain mahasiswa, kan kalau kata ganti dari mahasiswa untuk ini apa? Dan membantu mereka. Iya, gitu. Kita tahu yang dimaksud mereka itu ya pasti mahasiswa kan? Dalam, kok ada dalam lagi ya? Di sini dalam, di sini dalam, gini. Ini dalam. Saya boldkan ya. Terus ini dalam lagi. Terus di sini untuk. Ini untuk. Terus ini kira-kira perlu dirubah banyak nih kayaknya nih. Iya Bu, karena dia kalimatnya panjang. Saran kalian apa nih? Coba dari hasil kalian. Bisa dibuka kan kalau yang pakai apa? Disimpan di mana kira-kira? Coba ya. Saya tadi udah buka punyanya Utami. Saya lihat ya Utami ya. Nah, ini Utami nih ya. Coba baca Utami.
Yang ini Miss, yang rekomendasi. Ya. Iya, yang saya biru-birukan ini. Belum muncul biru Miss di Utami. Di tempat lain udah muncul belum? Sama Dinda juga. Belum, Miss. Masih yang tadi, Miss, filenya. Masih yang tadi ya? Coba saya share screen yang punyanya ini. Udah ganti. Ini udah punyanya Utami, udah kelihatan? Miss. Sudah, Bu. Ya. Oke. Kok jadi kecil sih? Mau saya hilang, mau saya besarkan. Ini aja deh kalau gitu. Nah, Mbak Utami. Penelitian ini menyarankan untuk melibatkan pelajar IFL dengan membaca dengan sungguh-sungguh dan berpengetahuan luas untuk membantu memudahkan strategi apa yang dipelajari oleh pembelajar IFL dan mengembangkan keterampilan membaca tingkat atas dan prestasi pengetahuan yang lebih baik lagi. Coba kamu ngerti nggak nih? Kira-kira yang harus dirubah yang mana? Ada pengetahuan yang luas ya. Coba saya satukan sebentar ya. Sama yang tadi. Nah, saya taruh di sini deh. Oke. Nah, penelitian ini menyarankan untuk melibatkan mahasiswa. Coba saya ini ya, punya kamu ya. Mahasiswa IFL. Oh, kamu intensif sama ekstensifnya diganti dengan sungguh-sungguh ya? Iya, Miss. Oke. Intensif dan terus berpengetahuan luasnya dari yang extensive readingnya itu. Yep, extensive reading to help. Ya. Oke. Jadi lebih daripada menyarankan ya, sebentar ya. Oke, gini aja nih. Penelitian ini menyarankan untuk melibatkan mahasiswa dalam membaca intensif. Baca intensif dan intensif. Nah, biasanya gini, kan di sini ada untuk, ada dalam itu diulang dekat sekali ya pengulangannya gitu. Nah, di sini kita bisa ganti dengan gini, menyarankan untuk melibatkan mahasiswa. Kalau Cikal gimana nerjemahinnya? Coba Cikal, supaya saya nggak mikir. Pakai terjemahan kamu gimana Cikal? Kamu sudah merevisinya belum? Yang mana? Atau Grace coba. Dinda atau Grace gimana? Karena ini Inggrisnya enak ya, tapi begitu baca terjemahannya nih ya, in intensive and extensive reading to help them apply the strategies they learn and develop advanced reading skills and better academic performance gitu. Nah ini oke nih kalimat yang ini nih, yang mereka sudah pelajari gitu kan, the strategies
Coba punya saya, Bu. Ya, coba gimana? Tadi baru nyalain laptopnya panas tuh mati. Mati sendiri ya. Mati sendiri. Laptopnya mati sendiri. Oke. Iya, Bu. Kalau enggak Ngalah dia, dikirim, Bu. dikirim di WA aja, nanti saya copyin ke itu. Sebentar ya, Bu. Boleh. Saya baca chat ya, Bu ya. Iya. Iya, copy ke chat aja. Yang 2 kalimat terakhir tuh sama yang future research-nya coba. Sudah, Bu. Oke. Ya. Mana sih? Kok hilang ya? Halo? Apa, Bu, yang hilang? Di sini di tempat saya. Chatnya, Bu. Di situ muncul nggak chatnya? Iya, di sini kok nggak ada ya? Di itu aja, di WA aja. Di WA aja, Grace. Teman-teman. Di WA aja, coba di WA. Bentar, Bu. Kirimnya di WA aja. Soalnya saya buka WA juga, jadi gampang. Tadi udah ke copy, tapi kok tiba-tiba hilang ya? Oke. Ya, thank you. Nah ya, kita lihat yang saya cetak biru ya. Penelitian ini merekomendasikan untuk melibatkan mahasiswa IFL dalam membaca secara intensif dan ekstensif untuk membantu mereka menerapkan strategi yang sudah dipelajari, gitu ya. Supaya nggak terlalu banyak muncul mereka lagi gitu. Dan mengembangkan keterampilan membaca tingkat lanjut dan memperoleh hasil akademik yang lebih baik. Oke. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini untuk lagi ya. Penelitian ini merekomendasikan untuk melibatkan mahasiswa IFL, oke, dalam membaca secara intensif dan ekstensif untuk membantu mereka menerapkan strategi yang sudah dipelajari dan mengembangkan keterampilan membaca tingkat lanjut dan memperoleh hasil akademik yang lebih baik. Oke. Ini ya, maksudnya dibaca jadi lancar kan ya? Kita baca bahasa Indonesianya aja udah bisa memahami gitu ya, teman-teman. Oke. Thank you ya, Grace ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Saya lihat ada ini nih. Nah, nih ya, yang Google kita sudah tidak perhatikan lagi, yang ini nih. Nah, ini. Future Research Studies. Nah, kita bisa bilang studi yang akan datang atau penelitian
selanjutnya ya. Untuk ini dari Grace ya? Halo, Iya, Grace? Bu. Iya, Bu. Nah, future research studies may focus on strategies for reading fluency. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan, tadi udah diharapkan belum yang di atas, direkomendasikan ya? Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar fokus kepada strategi untuk kefasihan membaca. Nah, di sini kan may fokus nih, ya kan? Berarti dia nggak pakai kata should atau apa yang sifatnya afirmatif kan? Iya, iya, Bu. Ah, iya. Makanya saya pakai diharapkan. Harapan penulisnya. Selanjutnya diharapkan agar fokus kepada strategi. Nah, di sini terlalu banyak kata untuk ya. Ini ada untuk, ini ada untuk. Iya. Diharapkan, may fokus. Nah, kalau di sini kan dia kayak afirmatif kan, dia pakai kata harus kan. Ini si siapa? Ana. Kelancaran membaca, kefasihan membaca. Ya, agar di sini boleh dipakai boleh enggak ya? Fokus fokus pada apa fokus kepada? Berfokus kali ya, Bu ya, berfokus gitu. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan berfokus. Oke. Fokus tuh setahu saya pada loh, bukan fokus kepada. Karena dia on. Fokus on. Nah, gitu. Jadi fokus pada strategi yang meningkatkan kefasihan membaca, bisa begitu. Jadi untuk menghindari untuk lagi di sini untuk gitu. Jadi agarnya saya kasih opsional ya, boleh hilang atau enggak. Kalaupun dia mau hilang berarti, nah jadi gitu. Fokus kepada strategi yang meningkatkan kefasihan membaca. Itu. Untuk menghilangkan untuknya ini. Karena di sini ada untuk. Jadi salah satu penilaian di dalam penerjemahan itu jangan sering mengulang kata. Karena itu menunjukkan bahwa perbendaharaan kosakata kita sedikit. Gitu. Dan seni menggayakan kalimat yang kita miliki juga sedikit. Karena kita tahu yang harus kita terjemahkan adalah maknanya. Jadi cara penyampaian bisa berbeda, asalkan maknanya itu nggak berubah gitu loh. Itu ya teman-teman ya, yang perlu digarisbawahi. Jangan mengulang kata ya, apalagi masih dekat gitu ya, masih satu kalimat gitu. Nah kalau bisa kita memiliki itu keterampilan menggayakan kalimat itu ya teman-teman semua ya. Nah ini nanti saya kirim ya, ini kan hasil diskusi kita gitu ya, hasil perbaikannya, sambil kalian menilai sendiri terjemahan kalian dengan ini, dengan bisa kita katakan ininya lah ya, kunci jawaban. Kunci jawabannya. Nah, jadi kalian menganalisa sendiri. Oh, berarti kelemahan saya itu adalah di sini. Kalau kayak gitu, saya harus memperhatikan lagi, hati-hati lagi untuk yang mana, kayak gitu loh maksud saya. Jadi kalian apa ya, self reflection ya, gitu. Ya. Nah, setelah itu nanti kalian kirim ke saya. Kira-kira kalian mau nilai berapa nih hasil UTS kalian?
dengan setelah kalian compare gitu ya hasil kalian dengan kunci jawabannya, kalian kirim aja ke saya via itu, via GC ya kan, Bu. Setelah saya refleksi gitu ya dengan kunci jawaban. Nah, itu Anda cerita aja sedikit gitu. Kesulitan Anda itu di mana, cara mengatasinya bagaimana, sehingga nilai yang saya inginkan adalah, nah begitu. Kalian tulis saja di ini, di GC-nya. Postingan kita ya, Bu. Posting aja lagi. Bukan di postingan UTS-nya, komennya kan ada komennya. Coba kita buka ya. Di Google Classroom. Iya, di GC-nya aja. Ya, yang komen itu aja, Bu, yang komen kita komen post. Pribadi ya? Iya. Di komen pribadi ya? Di komen saya UTS itu, Miss ya. Jadi kan biasanya kan suka pengantar ya, Bu, saya udah ngirimin, biasanya kan gitu kan? Iya, itu, Bu. Di situ boleh ditambahin, iya. Jadi menambahkan ya, bukan memposting yang baru, tapi menambahkan. Komen, iya. Menambahkan, ya oke. Nanti saya baca ya. Saya juga sudah memperhatikan sekilas nih dari yang kalian buat. Jadi lebih kepada ke situ ya, supaya refleksi pribadi. Ini udah ada kunci jawabannya, kekurangan kalian di mana, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Nah, terus nilai yang kalian inginkan tuh berapa gitu hasil dari pekerjaan kalian itu. Bisa dimengerti nggak nih tugasnya? Bisa, Miss. Ya, nanti kita coba cari benang merahnya nih. Jadi yang paling sulit itu ketika menerjemahkan buat kalian itu di mananya gitu. Dari komentar kalian tersebut. Masih di taraf mana gitu loh, masih di taraf reading comprehension atau sudah di taraf membahasakan Indonesianya misalnya kayak gitu. Mengungkapkan dalam bahasa Indonesianya. Apakah sudah di taraf itu atau di taraf pilihan katanya, diksinya, atau padanan katanya, kayak gitu. Jadi lebih kepada 3 ini sih. Nah, itu yang mau kita cari gitu, benang merahnya tuh di mana. Apakah masih di reading comprehension? Apakah masih di tadi mengungkapkan dalam bahasa Indonesianya atau di pilihan katanya gitu, di diksinya. Gitu teman-teman. Bisa dimengerti ya maksudnya ya? Iya, Miss. Ya, oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi minggu depan kita lebih kepada refleksi ya, sampai di mana sih kesulitan kalian gitu untuk menerjemahkan. Oke, kita akhiri ya kuliah kita ya sore ini ya. Baik, Miss. Baik, Bu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Nanti saya kirimin ininya. Yang apa? Yang tadi yang kurang lebih sebagai kunci jawabannya. Baik, Miss. Ya. Oke. Makasih ya semuanya. Terima kasih, Miss. Ini tinggal Sore, 7. Bu. Ya, sore ya.